Aristoteles dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Makedonia Amintas. Karena hidupnya di wilayah istana, ia mewarisi keahliannya dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato selama kira-kira 20 tahun, sehingga Plato meninggal. Beberapa lama ia menjadi pengajar di Akademia Plato untuk mengajar logika dan retorika. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Aristoteles dianggap sebagai filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Setelah Plato meninggal dunia, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena karena ia tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di Akademia tentang filsafat. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Assos. Di sini Aristoteles menikah dengan Phtias. Pada tahun 345 sebelum Masehi, kota Assos diserang oleh tentara Parsi. Pada tahun 345 sebelum kota Assos diserang oleh tentara Parsi, rajanya atau rekan Aristoteles dibunuh. Kemudian Aristoteles dan kawan-kawannya melarikan diri ke Mytilene di pulau Lesbos, tidak jauh dari Assos. Tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang Raja Philopos dari Makedonia untuk mendidik anaknya Alexander. Dengan bantuan Raja Alexander, Aristoteles mendirikan sekolah Laikion, sekaligus membentuk perpustakaan yang mengumpulkan macam-macam manuskrip dan peta bumi. Selanjutnya, Aristoteles juga membuat satu museum yang mengumpulkan benda-benda yang cukup menarik khalayak, terutama di bidang biologi dan zoologi. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia. Hal ini menyebabkan suatu gerakan anti-Makedonia oleh kota-kota yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Makedonia, dan salah satunya adalah Athena. Karena kedekatan Aristoteles dengan Raja Alexander, maka ia dituduh durhaka. Dengan adanya gejolak ini, Aristoteles terpaksa meninggalkan Athena dan menyerahkan sekolah Laikion kepada muridnya Theopratos. Selanjutnya Aristoteles melarikan diri ke Khalikis, tempat asal ibunya. Ia tinggal di situ sampai akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal pada usia 62 tahun. Realisme Aristoteles. Plato mengagaskan dua rumusan dalam pemikirannya, yaitu hubungan antara yang umum dan yang khusus serta bahan dan bentuk. Bagi Plato, yang umum adalah yang tetap tidak berubah-ubah, sedangkan yang khusus adalah yang berubah-ubah, yang biasanya diserap oleh indera, yang biasanya dikaitkan dengan bahan. Pada pemikirannya, Plato hanya meraih yang bersifat umum yang dapat dipikirkan oleh ide. Karena itu, Plato menganggap bahwa pengetahuan yang diberikan oleh indera adalah pengetahuan yang penting, menyesatkan. Tetapi Plato juga menganggap data indera itu penting sebagai jalan menuju pengetahuan yang benar. Bagi Plato, yang diserap oleh inderanya berguna sejauh ia menghasilkan bentuk yang bisa mengingatkan kita pada pola di dunia ide. Jadi yang ada adalah yang konkret, yang dapat diamati oleh indera. Aristoteles, salah seorang murid Plato, membelokkan kecenderungan ini. Bagi dia, yang nyata itu bukan yang bersifat umum atau universal, namun yang bersifat khusus atau partikular. Hidup bagaimana juga berada yang bercampur dengan khusus itu, atau ayam nyata, bunga mawar nyata, dan seterusnya. Dan kita tak pernah menemukan yang umum, ayam ide, mawar ide, dan seterusnya. Benda-benda konkret atau selain benda konkret dianggap tidak ada. Aristoteles menjelaskan bahwa pengertian umum terdapat dan bersama-sama di dalam benda konkret. Yang khusus dikaitkan dengan istilah substansi, yaitu benda yang dapat ada tanpa tergantung pada yang lain. Benda ini adalah gabungan antara bahan dan bentuk. Untuk mengetahui perbedaan bahan dan bentuk dapat diketahui dengan cara berpikir Plato. Bagi Plato, yang dapat dilihat dengan indera adalah bahan dari benda-benda yang hanya ilusi.
sedangkan yang nyata adalah bentuk yang bisa ditangkap oleh pikiran. Bagi Aristoteles, bahan bukan ilusi atau pelengkap yang mengiringi bentuk. Bahan justru memberikan nilai khas bagi keberadaan suatu benda dalam kenyataan. Kecenderungan berpikir saintifik tampak dari pandangan-pandangan filsafat Aristoteles yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Jika dibandingkan dengan Plato yang pandangan filsafatnya bersifat abstrak dan idealisme, maka orientasi yang dikemukakan Aristoteles lebih pada hal-hal yang konkret atau empiris. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah, tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana dikaitkan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat dikatakan bercorak teologis. Plato menunjuk ke atas, pengetahuan yang benar berawal dari refleksi terhadap ide-ide abstrak. Aristoteles menunjuk ke bawah, pengetahuan yang benar datang dari pengamatan terhadap dunia sekeliling kita. Ulang, realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah, tapi tidak peduli tanpa bentuk. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Pandangan Aristoteles terbukti lebih realis daripada gurunya, yaitu Plato, di mana ia lebih mendasarkan pada hal-hal yang konkret. Ia bermula dengan mengumpulkan fakta-fakta yang kemudian fakta-fakta itu disusun menurut ragam dan jenis atau sifatnya dalam suatu sistem.